Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bonus besar. Akan tetapi ini banyak disia-siakan. Tak mau orang mengejar, tak mau berlelah-lelah. Cobalah awak cari seperti apa sih ibadah awak. Benar tak butuh awak Lailatul Qadar? Benar tak perlu awak Lailatul Qadar? Bonus yang Allah bagi satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Cobalah cari ibadah awak seperti apa ibadah awak. Ali bin Abi Thalib ketika beliau akan salat, beliau berdiri di saf, wajahnya pucat pasi. Bertanya orang, kenapa wahai Ali? Bagaimana aku tidak akan pucat? Sebentar lagi aku akan menghadap kepada Allah, berbicara kepada Allah. Awak pas salat masih bagali-gali je, ala di saf masih culik-culik ini. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita, kuatkan kita dan senantiasa di dalam keimanan, sehingga dalam bulan Ramadan bisa kita melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan, ikutan bagi kita semua. Siapa yang menjadikan beliau sebagai uswah, qudwah dalam kehidupannya, maka dia akan berbahagia hidup di dunia dan berbahagia di akhirat. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Semoga Allah jadikan kita adalah orang-orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid, sehingga Allah jadikan kita satu golongan di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih mudahkan kita untuk mempelajari ilmu agama, mengulang-ulang kaji, ya. Bisanya kita hadir di masjid kita ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah ingin dia menjadi baik, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama ini. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit tentang bekal di bulan Ramadan. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, 6 bulan sebelum Ramadan datang mereka sudah minta,
berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Allahumma salimna Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami sampai Ramadan. Mereka meminta, memohon, menangis, menghibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mengetahui keutamaan yang besar yang ada pada bulan Ramadan. Sehingga bukan hanya 1 bulan menjelang Ramadan, tidak, 6 bulan menjelang Ramadan mereka meminta. Karena apa kaum muslimin? Karena bisa saja sehari bisu atau puasa oleh Allah angkat kesehatannya. Tiba-tiba stroke, tiba-tiba lemah, tiba-tiba serangan jantung, tiba-tiba sakit, tidak bisa berpuasa. Ada orang 1 hari menjelang Ramadan Allah cabut nyawanya. Ada orang 1 hari menjelang Ramadan Allah cabut imannya. Tak niatnya solat leh, solat lepas tak, puasa apa tak? Ada yang tak puasa-puasa? Allah cabut nyawa, Allah cabut iman. Maka oleh karena itu butuhnya kita kepada permohonan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini. Karena salah satu yang bisa merubah takdir apa Bapak Ibu? Doa. Tapi banyak orang yang malih berdoa. Doa ke doa Ustaz harus ada sahur. Doa dulu. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan, apa yang dia lakukan? Ada yang dia buat beribadah, berdoa kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah selamatkan. Maka doa ini sangat penting. Lah berdoa Bapak Ibu untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ya, jangan terlalu pede ya. Awak kalau soboknya Ustaz. Umur awak panjang nih Ustaz. Batu kurang gaya awak saya 90 umur. Ya. Awak mungkin kurang-kurang seketek dari itu. Anda bisa. Kenapa? Karena umur itu Allah yang menentukan. Maka minta kepada Allah di dalam salat kita, sepertiga malam yang terakhir, di waktu-waktu mustajab antara azan dan iqamah, di dalam sujud kita, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kenapa orang-orang tersebut, orang-orang saleh tersebut bersungguh-sungguh untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan? Maka mari kita lihat apa keutamaan bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga. Kalau pintu surga dibuka Pak Ibu, apa yang akan turun? Keberkahan, rahmat, ketenangan. Maka silakan awak rasuan. Ada tak bulan selain bulan Ramadan yang kita begitu mudah untuk beribadah? Tidak ada. Pintu surga dibuka. Biasanya Quran pun tak baca. Kini mudah. Allah bertarget doa. Kok dapat sekali tamat dalam sebulan. Biasanya barek melangkah kaki ke musajid, sekarang mudah. Biasanya susah bangun tengah malam, kini bisa sahur. Biasanya susah salat berjamaah di masjid, sekarang mudah. Biasanya susah mengeluarkan sedekah, sekarang mudah. Kenapa? Allah buka pintu-pintu surga. Tidak ada bulan yang seperti ini, tidak ada. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa wuliqat abwabun nar. Ditutup pintu-pintu neraka. Keinginan bermaksiat berkurang. Pintu neraka ditutup, berkurang. Kemudian wasufidatis sayatin. Dibelenggu syaitan-syaitan yang selama ini menjadi alasan bagi kita. Pak, nak solat, itu Ustaz, setan aku kadang mana? Bu, nak solat, itu Ustaz masih kalah ada syaitan. Ya.
Sekarang bulan Ramadan dibelenggu setan-setan tersebut. Maka silahkan kita rasakan, tidak ada bulan yang kita begitu mudah melakukan ibadah, tidak ada bulan yang kita begitu mudah meninggalkan maksiat kecuali Ramadan. Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah belenggu para syaitan. Allah benar-benar bantu kita. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Allah kasih satu bulan bonus agar kita kembali merasakan nikmat ibadah. Ba'alu rasulnya bisa setiap hari baca Quran. Ba'alu rasulnya bisa setiap hari salat berjamaah. Ba'alu rasulnya agak lama salat ku seketek pas tarawih dan witir. Ba'alu rasulnya berpuasa. Ba'alu rasulnya melaksanakan ibadah. Penuh kegiatan kita dengan ibadah dalam satu bulan. Nikmat tak rasanya nikmat, senang tak rasanya senang. Allah ingin kita belajar bahwasanya tujuan kita diciptakan adalah beribadah dan bagaimana kita menikmati ibadah tersebut. Inilah tujuannya Ramadan itu Allah berikan. Bagaimana orang-orang saleh tidak berdoa, mintanya ke Allah, ya Allah sampaikanlah kami bulan Ramadan. Karena dia tahu itu hadiah bagi kaum muslim. Itu hadiah bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Apa kata para ulama ahli tafsir? Tidaklah dia diwajibkan bagi orang-orang sebelum kita, tidaklah dia diwajibkan bagi kaum-kaum sebelumnya, dan diwajibkan kepada kita, melainkan ini menunjukkan besarnya pahala puasa tersebut. Sehingga apa? Diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, diwajibkan juga bagi kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bagaimana besar dan agungnya kedudukan pahala dalam bulan Ramadan ini. Di mana dikisahkan ada dua orang beradik kakak, dia pergi hijrah ke Madinah. Yang satu ini rajin, ya, bersungguh-sungguh, yang wajib, yang sunat. Yang satu lagi ini biasa aja, yang wajib-wajib saja. Kemudian mereka pergi berjihad. Yang pertama, yang kakaknya ini meninggal. Kemudian dia meninggal di dalam peperangan, syahid. Maka setahun setelah itu adiknya ini juga baru meninggal. Kemudian salah seorang sahabatnya bermimpi, ternyata yang masuk surga duluan adiknya. Padahal adiknya ini biasa saja ibadahnya. Maka dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kok bisa adiknya dulu yang masuk surga, tidak kakaknya? Maka apa kata Rasulullah? Bukankah dia hidup setahun lagi? Bukankah dia berjumpa dengan Ramadan? Bukankah dia bersungguh-sungguh beribadah di dalamnya? Maka amalan tersebutlah yang mengalahkan amalan kakak. Bisanya bertemu dengan bulan Ramadan, bisanya kita beribadah sebanyak-banyaknya dalam bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau menjelaskan, fa inna umratan fi Ramadhan taqdi hajjatan ma'i. Sesungguhnya umrah pada bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Pahalanya sama dengan haji. Umrah itu kira-kira berapa jam, Pak? Yang pelaksanaan ibadah umrah itu mana? Ya, ihram, kemudian tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Selesai umrah. Kira-kira 2 jam atau 3 jam, sekitar itu kurang lebih. Ketika dia dilaksanakan di dalam bulan Ramadan, maka pahalanya bisa menyamai pahala haji.
Haji itu minimalnya 5 hari. 9, 10, 11, 12, 13. Ya, 4 atau 5 hari. Itu bisa disamai oleh umrah yang hanya 2 atau 3 jam, namun dilaksanakan pada bulan Ramadan. Maka dari hadis ini, para ulama mengatakan setiap amalan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Allah akan jadikan pahalanya berlipat ganda. Ini keutamaan bulan Ramadan. Maka sekecil apapun ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan, maka dia akan menjadi pahala yang sangat besar. Sekedar kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allah akan lipat gandakan. Sekedar kita berzikir astagfirullah wa atubu ilaih, sekedar kita subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seseorang dia memberikan perbukaan kepada satu orang. Dia berikan perbukaan ini sehingga dia berbuka dengan memakan yang diberikan oleh orang lain. Apa kata Rasulullah? Dia mendapatkan pahala seperti seorang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Memberi perbukaan lah dapat awak walau pahala berpuasa satu orang. Bayangkan, sangat besar. Tidak ada yang seperti itu kecuali dalam bulan Ramadan. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan di dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah membebaskan satu orang dari neraka dan itu berlangsung dalam setiap malamnya. Maka bulan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, bulan untuk membakar dosa-dosa kita, bulan untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena Allah jadikan ampunan yang banyak pada bulan Ramadan ini. Acibuwa kana-kana badia Bapak Ibu, dosa yang lawak kerajaan. Dulu lahu muabara mangko puasa ndak ada bolong-bolong 30 sampai 50. Dulu yang bolong-bolong tu ada sempat dibayi ya. Itu ndak pada sunat Bapak Ibu. Ada sunat. Cuba dipikir-pikir banyak solat, lau muabara yang indak bolong-bolong solat awak. Atau sampai kini masih ada aja yang bolong-bolong. Ambo subuh kau ada mana Ustaz? Ya, ambo solat asar aja tinggal Ustaz. Kadai sedang rabi-rabiina tu. Ya, pada solat kira-kira tu Pak Ibu. Dosa-dosa besar. Ya, cuma kanak-kanak ada melawan orang gay, berbohong, berdusta, berghibah. Ya, dosa-dosa yang lainnya. Kullu bani Adam khata, kata Rasulullah. Setiap anak Adam itu adalah pernah melakukan dosa. Wa khairu qata'ina at-tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Allah jadikan Ramadan ini untuk membakar dosa-dosa kita. Tak ada orang yang tak berdosa. Maka datanglah kita pada bulan Ramadan menghapus dosa-dosa kita tersebut. Makanya para ulama berdoa, ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Mereka ingin mendapatkan hal ini, dibakarnya dosa-dosa mereka. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bulan Ramadan terdapat satu hari, satu malam
yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kurang lebih 86 tahun Bapak Ibu. Kalau awak beribadah di malam tersebut, dicatatkan pahalanya seperti kita beribadah 1000 bulan. Kurang lebih 86 tahun. Kalau dapat sewa 10 tahun Pak Ibu, lah 860 tahun. Kenapa? Karena umur umat Nabi Muhammad ini singkat, 60, 70, sedikit yang lebih dari itu, kata Rasulullah SAW. Itu yang dikatakan tadi. Salat salah contohnya. Salat awak yang khusyuk itu marah buah yang khusyuk itu salat awak. Salat yang tapak waktu barah, yang lain di masjid barah. Salat yang benar-benar bagus sesuai tuntunan Rasulullah itu kan. Umat Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 1000 tahun, umat yang lain ratusan tahun. Umat Muhammad 60-70. Bagaimana cara mengejarnya? Allah berikan bonus Lailatul Qadar. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bonus besar. Akan tetapi ini banyak disia-siakan. Tidak mau orang mengejar, tidak mau berlelah-lelah. Coba awak cari seperti apa sih ibadah awak? Benar tidak butuh awak Lailatul Qadar? Benar tidak perlu awak Lailatul Qadar? Bonus yang Allah bagi satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Coba cari ibadah awak seperti apa ibadah awak? Ali bin Abi Thalib, ketika beliau akan salat, beliau berdiri di saf, wajahnya pucat pasi. Bertanya orang, kenapa wahai Ali? Bagaimana aku tidak akan pucat? Sebentar lagi aku akan menghadap kepada Allah, berbicara kepada Allah. Awak pas salat masih bagali-gali je, ala di saf masih culik-culik ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bengkak kaki beliau melaksanakan salat, saking lamanya berdiri, basah tempat sujud beliau dengan air mata. Sebagian sahabat ada yang akan diamputasi kakinya, disuruh dia mabuk karena belum ada waktu itu bis. Dia tidak mau, biarkan saya salat. Begitu saya sudah mulai khusyuk, kerjakan kerja kalian. Salat khusyuk. Saking khusyuknya, tidak terasa kakinya sudah diamputasi. Tapi mudah itu salat Bapak Ibu. Alun mengapa? Ibadah kita kurang. Tidak ada mengapa-ngapanya. Makanya kita butuh kepada yang namanya Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Berpacu-pacu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang beliau wafat, beliau mencarinya 20 hari. Beliau 20 hari di masjid tidak keluar-keluar. Apa yang beliau cari? Lailatul Qadar. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Padahal dosanya sudah diampuni, yang lalu dan yang akan datang sudah dijamin surga. Namun Rasulullah masih berharap kepada yang namanya Lailatul Qadar. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu keutamaan bulan Ramadan, bagaimana jiwa seorang mukmin yang rindu untuk bertemu dengan Allah, yang rindu untuk masuk ke dalam surga, yang rindu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana jiwa yang mungkin umur kita entah sekarang atau besok, yang kita ingin ketika Allah menghisab kita, kita melihat catatan kita dari sisi sebelah kanan kita, yang kita ingin kita dipanggil nanti sejajar di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita ingin nanti Allah menjauhkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Maka tidakkah kita harap dengan pahala yang dilipat ganda? Tidakkah kita berharap dengan satu bulan yang dimudahkan kita beribadah di dalamnya? Tidakkah kita berharap dengan ampunan-ampunan yang sangat banyak di dalamnya?
Tidakkah kita berharap dengan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan? Inilah dia bulan Ramadan. Maka rindukanlah dia. Berharaplah kepada Allah. Memintalah kepada Allah, memohonlah kepadanya. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Ya Allah, mudahkan kami beribadah dalam bulan Ramadan. Ya Allah, terimalah amal-amal kami dalam bulan Ramadan. Kami ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Kami ingin dibakar dosa-dosa kami. Kami ingin dilipat gandakan pahala-pahala kami. Kami ingin mendapatkan semua kebaikan, semua keutamaan yang Engkau janjikan, yang Rasulullah janjikan dalam bulan Ramadan. Maka minta dalam waktu-waktu mustajab kita. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, apa hal pertama yang mesti kita lakukan kaum muslimin? Yaitu memperbanyak doa. Karena seorang muslim itu di antara harap dan takut. Ya, terus minta, terus memohon, sehingga Allah berikan kita karunia berjumpa Ramadan, umur kita dipanjangkan, kekuatan kita diberikan, kemudian keimanan kita meningkat, beribadah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita anggap Ramadan sekarang ini Ramadan kita yang terakhir. Mungkin tahun besok anak sobok boleh anggap ke Ramadan yang terakhir. Maka apa yang kita lakukan? Bikin agenda, bikin rutinitas kita sehari-hari, sehingga kita punya target. Ambo Ramadan tahun ko, ambo ingin tamat sekali khatam Quran. Kenapa? Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Ya, karena Ramadan adalah bulannya Quran. Kalau sudah masuk Ramadan, para ulama mereka tutup majelis-majelis ilmu mereka, mereka sibuk dengan Quran. Karena Ramadan adalah bulannya Quran. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat Al-Quran dan puasa datang kepada Allah. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kata puasa, sungguhnya dia menahan diri dari makan dan minum pada siang hari. Izinkan aku memberi syafaat. Allah izinkan. Datang Quran, ya Allah, sesungguhnya dia menahan matanya di malam hari untuk membacaku. Maka izinkan aku memberi syafaat. Maka Allah izinkan. Maka Pak Ibu, teman yang paling setia, yang tak kamu lupa nawak nanti pada hari kiamat, Al-Quran dan puasa. Jadikan Quran ko dan puasa sebagai teman wa Pak Ibu. 3 yang mengantar kita nanti ke kuburan. Sanak karib kerabat pulang, mobil harta kita pulang dibagi-bagi. Kemudian yang ketiga amal saleh. Itulah yang kamangawanan awak nanti di dalam kubur. Kemudian pada hari kiamat Quran dan puasa yang mengingat kita. Di saat anak, orang tua sibuk semuanya, melupakan, tidak ada yang bisa membantu kita. Maka Quran dan puasa bisa membantu kita. Kemudian kaum muslimin, Bapak Ibu, targetkan kok bisa tamat lawak membaca Al-Quran terjemahan agak sekali dalam bulan Ramadan. Karena termasuk pahala yang besar yaitu mentadaburi Al-Quran. Ya, ada profesor, dia di Amerika, diberikan oleh seorang muslim Quran terjemahan bahasa Inggris. Dibacanya dalam seminggu, tamat dia, masuk dia ke dalam Islam. Nyobali lo Quran tu nyuatan lo di meja istrinya. Nyo profesor suami istri. Nyo baca lo dek bininya lebih hebat lah, 3 hari tamat. Kemudian masuk dia ke dalam Islam. Coba awak baca Pak Ibu. Coba awak mencari ketika Allah berbicara tentang neraka. Bagaimana Allah berbicara tentang surga. Bagaimana Allah berbicara tentang sakratul maut. Bagaimana Allah berbicara tentang hari kiamat. Itu akan membangkitkan jiwa kita, menggugah jiwa kita. Jadi Ramadan tahun ko Pak Ibu, apa targetnya Pak Ibu? Tamat khatam Quran sekali minimal. Kemudian khatam lo membaca Quran terjemahan sekali lo minimal. Ambo talok 3 kali start hebat. Ya, bikin target. Kalau lawak bikin target,
datang kau dekat Quran awak, enggak, aku letak sikol. Karena kalau lah pacik kau Pak Ibu, ada yang drakor dalamnya Pak Ibu. Ada yang dracin, ya, drama Korea, drama Cina. Kalau lah buka tu, tinggal apa lah? Ya, singkirkan. Ada grup-grup alumni, grup-grup yang lain, matian lu. Tak perlu singkirkan. Kenapa? Kita punya target. Kau harus tamat minimal 1 kali. Kemudian apa kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita targetkan banyak berdoa. Ya. Kita targetkan banyak berdoa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabus sama." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu langit. Apa kata para ulama? Yaitu doa-doa mustajab. Dikabulkan doa. Keberkahan turun, doa pun naik ke atas. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan doa orang yang berpuasa itu makbul. Kemudian kapan lagi Bapak Ibu? Ketika sahur. Doa orang yang sahur itu termasuk doa yang tidak ditolak. Ya. Selesai wa sahur Pak Ibu, adojo waktu kosong naik, angkat tangan kita menghadap ke kiblat. Berdoa sebanyak-banyaknya. Apa yang kita butuhkan minta. Takanawa orang gaya awak yang meninggal, doakan. Ya Allah, lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya, ampuni dosa-dosanya, sempurnakan amalnya, masukkan dia ke dalam surga, jauhkan dari azab di dalam kubur, jauhkan dari azab di dalam jahannam, kumpulkan saya dengan ayah dan ibu saya di dalam surga. Doa minta kepada Allah. Karena masa-masa dulu dengan orang gaya awak, karena banyak kini dikubur dan bara-bara perjuangannya, minta kepada Allah. Iku bulan dikabulkannya doa. Dan tidak ada orang yang paling berhak mendapatkan pertolongan dan kebahagiaan dari awak kecuali orang tua awak. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan. Allah yang minta tentang diri kita. Minta keistiqomahan, minta awak agar tetap di atas iman sampai kita berada di kematian. Minta awak ke Allah, ya Allah jauhkan aku dari keburukan di masa tua. Ya stroke dia Allah, ya cabut kenikmatan sehingga buang air gadang, buang air ketek sampai tidur. Minta ke Allah dijauhkan dari itu. Dijadikan awak pikun, minta kepada Allah dijauhkan dari hal tersebut. Apa boleh minta banyak? Karena catat tu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku, ini saya akan kukabulkan. Minta. Karena suami wa doakan, karena istri wa doakan, karena anak-anak wa doakan. Kebaikan di dunia yang awak inginkan, minta kepada Allah. Apa kebaikan akhirat yang awak inginkan, minta kepada Allah. Minta sebanyak-banyaknya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak Ibu, kalau untuk waktu sahur, yang paling baik sahur itu adalah di akhir-akhir menjelang sholat subuh. Kenapa? Sebagian awak jagonya sahur jam 3:30. Kemudian selesainya sahur kira-kira jam 4. Makanya satu lagi Pak Ibu, lalu jago jam 7 tinggal subuh. Ya. Coba menjelang subuh. Kalau seperti itu keadaan awak, sahur awak jam 5 kurang seperempat. Jam 5 selesai. 5:02, 5:01 azan orang pai ke masjid. Ya. Tapi kalau kita terbiasa bangun malam, jago jam 4, jam 3:30, persiapan makan ke sahur, jam 4 lah selesai, menjelang jam 4:30 salat, berdoa, karena itu waktu mustajab. Kemudian kapan lagi Bapak Ibu? Menjelang berbuka. Itu waktu mustajab. Jangan sibuk juga mencari pembukuan. Kalau indak ke maghrib, orang tak mencari pembukuan ada. Jangan sibukkan. Ya. 10 menit, seperempat jam menjelang berbuka tu, doa ke kiblat, angkat tangan, ajak anak istri doa. Minta banyak-banyak. Karena syarat dikabulkannya doa itu nyi-nyi. Berulang-ulang wak minta, model anak ketek meminta orang gaeknya. Hari ku minta. Sudah tu sering menangis.
Kemudian anak ketek mangengeknya minta ke orang gaeknya, dia gih dari orang gaeknya. Minta kepada Allah nyinyir, ulang-ulang terus. Kemudian menangis, memohon. Maka Allah akan kabulkan. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya adalah mari kita berupaya membuat agenda. Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Ramadan tahun ini Ramadan yang penuh ibadah. 10 hari menjelang Ramadan lah bali baju rayo, lah bali kue rayo segala macam. 10 hari itu bapak cu mencari Lailatul Qadar. Jangan itu je demikian naik. Tak perlu sibukkan diri mencari Lailatul Qadar. Kok bisa itikaf? Kalau tidak bisa itikaf malam, itikaf malam, hidupkan malam. Kalau tidak bisa, minimal kita sering bangun. Jadi itikaf malam Bapak Ibu, siap salat tarawih, makan waktu pulang balik ke masjid dia. Sudah tu solat baca Quran mengantuk lalu agak sajam tersentak beko baca Quran balik solat, berdoa, berzikir, mengantuk tidur dulu balik. Seperti itu sampai solat subuh. Itu rutinitas kita kalau kita iktikaf. Jadi singkirkan hal-hal yang bisa membuat kita lalai dari ibadah. Bahkan sebagian orang adolo yang sabaleh bulan mencari sabulan Ramadan tu hanya tuti usahunya, adolo seperti itu. Bagi kita yang masih tetap berusaha, jangan lupa bahwasanya Ramadan adalah bulannya ibadah. Kita buat program minimal salat sunnah kita tidak tertinggal. Ya, ambo selama Ramadan ko salat sunnah semuanya ambo niat penuh. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ya, kemudian apa? Salat duha. Kemudian apa? Salat sunnah yang lainnya. Bahkan diriwayatkan Imam Ahmad itu sampai beliau dalam sehari itu 100 rakaat salatnya. Salat sunnah mutlak. Ya, niatnya tidak ada salat sunnah mutlak saja. Ini beliau lakukan karena apa? Sudah saking merasakan nikmatnya salat. Jadi kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita agendakan bahwasanya Ramadan kita ini penuh dengan ibadah, penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita singkirkan hal-hal yang bisa merusak ibadah Ramadan kita. Atau nonton TV, atau main HP, atau bertandang-tandang. Kalau tidak berlalu dah. Sibukkan salat, sibukkan baca Quran, sibukkan zikir, sibukkan ibadah sampai kita benar-benar merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah terasa nikmat tersebut, baru kita benar-benar la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, yaitu orang yang benar-benar merasakan nikmatnya ibadah. Tak terasanya salat itu beban, tak terasa ibadah itu beban, tapi sebuah kebutuhan. Hampa hidupnya kalau seandainya tak salat sunnahnya dalam sehari itu. Kariang rasanya kehidupannya kalau tidak baca Qurannya dalam sehari itu. Tidak bermaknanya dalam kehidupannya dalam sehari itu kalau tidak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amal-amalan. Catat. Ibadahnya, sedekahnya, dan ibadah-ibadah yang lain. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa membakar semangat kita semua. Sekali lagi, mari jadikan ini, kita anggap ini Ramadan yang terakhir. Kalau Ramadan terakhir, kira-kira yang awak lakukan yang terbaik. Jadikan banyak ibadah di dalamnya. Jadikan banyak ketaatan di dalamnya. Kita ingin selesai Ramadan, bekasnya itu nampak. Mudah awak beribadah, mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, memberikan kemudahan kepada kita, memberikan iman yang kuat kepada kita semua,
sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan semaksimal mungkin. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan lupa hadirkan di dalam doa-doa kita. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan, ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita bertemu dengan Ramadan, Allah kuatkan kita, Allah sehatkan kita, Allah mudahkan dalam beramal, dan Allah jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita, memudahkan kita untuk bisa mengejar Lailatul Qadar, sehingga Allah berikan keutamaan yang besar, yaitu Lailatul Qadar, kepada kita semua. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa karena kebaikan-kebaikan bulan Ramadan yang kita berpacu di dalamnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.